Oke teman-teman, episode sebelumnya saya ngomong intensi atau niat yang harus lurus dan terus diuji sampai hasilnya kita rasakan. Sekarang saya ngomongin soal proses. Yes, kita bahas bagaimana kita menjalani proses membuat konten. Yuk. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya Gifar Abdallah di channel saya. Dan buat yang belum subscribe, silakan loh. Di bawah juga ada tombol subscribe, bisa kamu klik, juga ada tanda lonceng biar kamu bisa dapat notifikasi setiap saya bikin konten yang baru. Like kalau kamu suka ya. Yes. Oke, saya ingin bahas berikutnya setelah intensi. Itu memang terus diuji dari mulai kita tahap awal sebelum bikin, saat bikin sampai kita mendapatkan hasilnya. Dimana niat itu harus lurus. Sekarang kita bicara soal proses. Nah, bagaimana proses ini melanjutkan dari niat yang sudah kita canangkan di awal. Misal kita niat ingin berbagi, ingin have fun, ataupun ingin menghibur, ingin mengisi waktu, apapun itu, tetap dalam prosesnya kita harus bisa mendelivery apa yang jadi niatan kita. Niatan kita menghibur, ingin jadi komedi misal, tapi kalau prosesnya keliru, tidak tepat, jadinya tragedi. Terus baliknya, tadinya intensinya niatnya horor, dengan proses yang tidak tepat ataupun tidak mencapai apa yang dimaksud, bisa jadi yang awalnya horor jadi komedi. Kan ngaco ya. Oke, dalam proses ini tentu aja yang dibutuhkan adalah referensi. Ya, niat saja nggak cukup. Niat yang ada di konten kreator bisa jadi oleh orang lain yang melihat, yang menikmati konten kita itu tidak sama atau tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh si pembuat. Karena urusannya dengan proses. Untuk menunjang proses ini tentu saja kita perlu referensi. Ya bisa dibilang benchmarking ataupun apa yang menjadi tolak ukur buat kita, menjadi contoh, menjadi rujukan. Itu buat kita menjadi satu panduan bagaimana niatan kita itu bisa terdelivery secara prosesnya dengan baik. Kalau maksudnya adalah ingin berkreasi, menunjukkan kemampuan kita melukis di dinding, coret-coret di dinding, bukan di tembok yang sudah ditata rapih kan, yang saya bahas di episode sebelumnya. Karena itu kejadian tuh, dekat alun-alun yang sudah temboknya estetik, ada tulisannya rapi, malah ada coret-coret di situ. Kalau mau memang bikin kreasi gambar di tembok, ya ada tempatnya. Tentu aja aktivitas yang disebut mural bisa dilakukan secara komunitas yang memang nggak vandal. Nah, tinggal bagaimana kita punya referensinya. Contoh kasus, kita mau bikin film horor dengan kemaksudan bikin orang takut. Niatnya adalah seperti itu. Sementara kita dalam berproses nggak punya rujukan nih. Gimana sih orang yang mau bikin horor memang bentuk kontennya nyeremin gitu, ataupun yang ingin berbagi seperti saya Majira yang jadi kru saya ngasih referensi, ada Ali Abdal, ada Madda Avella, bagaimana mereka berstorytelling menyampaikan perspektif mereka. Di situ jadi referensi saya. Oh berarti kalau punya experience ataupun punya knowledge terhadap sesuatu, ya bisa jadi bentuknya prosesnya bisa seperti ini. Storytelling depan kamera menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran. Saya bikin ini pun ada referensinya. Karena itu apa yang saya niatkan coba dimanifestasikan, wah keren ya bahasanya, atau coba diwujudkan dengan referensi yang ada. Karena memang di dunia ini tidak ada yang baru. Nothing's new under the sun ya, gitu. Kita bisa melihat referensi yang ada dengan prinsip ATM, amati, tiru, modifikasi. Mungkin caranya Ali Abdal seperti apa,
karena dia expertise. Kalau belum tahu bisa cari tuh di YouTube, Ali Abdal, seorang yang memang luar biasa. Saya nggak mau ngasih clue dia seorang apa. Kemudian ada Matt D'Avella, begitupun dia bentuk storytelling di depan kamera. Dia pun bagaimana cara penyampaian pemikirannya secara verbal. Itu yang menjadi referensi saya. Dengan niatan, saya ingin berbagi apa yang menjadi pengalaman saya, apa yang menjadi pemahaman saya. Ya, mungkin cukup seperti ini. Kalau ingin bukti ya bisa dilihat dari karya-karya yang pernah saya bikin. Itu soal proses. Artinya, apa yang menjadi intensi sebisa mungkin memang lurus dari awal. Apapun yang terjadi, baik itu yang kamu anggap positif ataupun negatif sekalipun, selama niatannya adalah sama dan lurus, itu tidak jadi persoalan. Dan berikutnya secara proses. Dasarnya ada dengan intensi dan niat, kemudian berikutnya adalah prosesnya. Punya referensi rujukan yang benar dan tepat, agar niatan kita terdelivery dengan sesuai apa yang kita maksud. Oke, itu soal proses. Bagaimana detailnya berproses tentu aja akan saya bahas di episode berikutnya. Mudah-mudahan bahasan singkat ini bernilai dan bermanfaat buat kamu. Jadi jangan merasa bosan buat cari referensi, rujukan, ataupun daftar tontonan lah ya. Biar kita memang menyampaikan sesuatu itu setidaknya punya patokan. Kita nggak bisa sih, wah ini adalah cara baru, padahal orang lain juga udah bikin. Tinggal kita sempurnakan aja apa yang udah dibikin orang lain. Oke, itu soal proses. Berikutnya kita bahas soal purpose atau tujuan. Jadi simak terus ya. Tentu aja jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, share bila ini bermanfaat buat rekan-rekan kamu. Tentu aja kalau kamu punya perspektif yang lain ataupun ingin berdiskusi, kita ramaikan di kolom komentar. Siap, itu aja. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.